MBG. Aduh. Aduh, sampai itu ya kayak apa ya? Agak-agak brainwash atau gimana? Aku enjoy sekali mendengar lagu itu. Soalnya apa ya, di mana-mana terngiang-ngiang, ada setiap kali buka ya MBG, Mas Bahlil ganteng. Terus buah apa yang paling manis? Buah. Aku tuh ya baru pertama kali ya Len ya, kayak dalam hidup bernegara di Indonesia, kayak baru pertama kali ini punya pejabat yang kocak-kocak gitu loh. Aku nggak bisa bilang jelek ya, karena itu kan tergantung masing-masing ya. Dan kalau saya bilang pejabat di sini jelek, lu nggak dukung Prabowo, enggak, bukan jelek, tapi kocak cara berkomunikasinya. Pekerjaan kita kan hari-hari kan memberikan training komunikasi. Tapi contohnya Bahlil, kok lama-lama gue seneng ya sama dia ya? Ya seneng karena ada. Ya itu kayak mengelabui jadinya. Ya maksud aku yang hal-hal yang lucu-lucu itu, kalimat itu mengelabui output yang dia berikan kepada kita. Jadi kayak kita lihat, oh yang lucunya ini kan gitu. Iya betul. Aku tuh awalnya kayak apa sih nih orang, tapi ketika dia sudah dinyanyikan dan meme-nya di mana-mana dan dia nggak masalah, bahkan dia kepengen tahu siapa nih penciptanya ya si lagu MBG ini, kok aku kayak yang he's okay. Iya. It's like gemoy. Iya. Oh, seperti pada waktu Pak Prabowo dengan gemoy sama gaspol itu. Oke. Jadi mengelabui dari situasi yang sesungguhnya. Itu menurut lo? Iya, mengelabui itu bisa, ya itu kayaknya agak jelek ya mengelabui ya. Negatif ya? Negatif kalau mengelabui. Tapi kayak akhirnya kita tidak fokus sama sebenarnya dia tuh posisinya apa harusnya, ya kan? Esensinya dia sebagai seorang menteri, sebagai pejabat publik. Gitu. Jadi esensinya apa tuh? Kan kita ya seneng sama semua hal yang bikin gembira ya, lagu bikin gembira, kata-kata bikin gembira, lucu. Tapi esensinya apa gitu? Kan baru kali ini nih negara kita jadi kayak ada sesuatu yang itu tadi kocak. Maksudku, masa jadi negara kocak? Maksud gue nggak gitu kan harusnya, gitu loh. Tapi kan gini lagi ya. Sekarang kan the biggest voters in Indonesia itu kan Gen Z. Iya. Ya. Apalah artinya pendapat dari seorang baby boomer kayak udah lo udah mulai basi, atau dari seorang Gen X. Jangan-jangan Gen Z menyukai. Pasti. Pasti. Nah, maksudnya model-model kayak gitu kan emang disukai Gen Z. Tapi kan kita juga nggak bisa bilang bahwa Gen Z harus dininak bobokan oleh hal-hal yang kayak gitu. Komunikasi, bentuk komunikasi yang ya itu tadi meninabobokan sehingga ini suatu hal yang semuanya baik-baik aja karena gembira. Kata-katanya kan positif, lucu gitu ya emang, tapi kan kenyataannya ya gitu. Itu yang kita nggak bisa bilang gitu ya. Kekocakan lain yang Bahlil ini, dia setiap kali melakukan kunjungan membahasakan Kanda dan Dinda. Betul. Iya kan? Aku jadi inget lagunya Katon. Dinda, di mana kau berada? Ya maksudnya itu ya seorang generasi baby boomer yang meninabobokan Gen Z yang udahlah dikasih yang kayak gini-gini Kanda Dinda, jadi romantis gitu. Semuanya jadi ada romantisme yang kita ini lagi ngomongin negara apa bukan? Kan sebenarnya nggak gitu ya. Itu menjadikan Bahlil itu jadi bestie sama rakyat. Sehingga rakyat akhirnya tidak benar-benar memperhatikan kinerjanya dia. Nggak semua rakyat, karena banyak pengamat politik, pengamat ekonomi. Karena kita bukan pengamat politik, kita nggak ngomong semua, kita ngomong komunikasi sebenarnya. Kita tuh kongko-kongko duduk dan ngobrol di sini ya. Oke, setelah Kanda dan Dinda, Bahlil juga matikan kompor setelah makanan matang. Iya, namanya masak ya. Maksud aku yang tanpa statement matikan kompor, sebetulnya dia sudah cukup. Udah sampai di situ aja, kita sekarang harus hemat energi. Oke, jangan matikan kompor setelah masakan matang. Tapi terus dibecandain and he's okay. Gitu ya. Jadi kalau dulu kan kita ngebecandain pejabat kan kita bisa dilaporkan kan, terjadi LP. Tapi dalam hati aku gimana Bahlil bisa melaporkan
sependuduk di platform TikTok misalnya yang isinya jutaan ya, dia mungkin lamanya ya udahlah, you have to deal with it. Tapi itu adalah satu langkah personal branding tanpa kita sadari. Bener sih. Jago sih sebenarnya orang-orang sekarang menurut gue, pejabat-pejabat punya personal branding masing-masing. Tapi penempatannya aku kadang ngerasa gini, kalau ini bukan sebuah institusi yang namanya negara, mungkin nggak apa-apa. Gitu. Tapi ini terlalu besar dan kita terlalu mempertaruhkan ini di mata dunia nih kalau kita mau ngomong gede kan. Masa iya sih negara lu jadi kocak-kocakan gitu maksudku. Jadi bercandaan gitu loh. Betul. Sampai di Amerika juga orang komedian di sana juga jadi bikin jokes gitu kan yang kayak lucu, nggak lucu dong gitu. Maksud gue gitu ya. Harusnya kan ya kalau itu adalah sebuah sekolah gitu ya, institusi yang di situ santai enak sehingga orang belajar jadi lebih fun mungkin lah ya. Tapi ini kan gue harus akui karena gue kan demen banget nontonin sosmed ya. Iya. Kan lo tahu platform yang nggak ada isinya tuh kan aku tuh rajin banget. Tapi menurut aku dia menjadi social media darling untuk Gen Z. Iya. Lo nggak suka, kelihatan ya, and it's okay ya. Tapi gue terhibur, tapi membuat gue juga jadi mikir iya ya, negara ini terlalu kocak untuk dibecandain ya. Indonesia tuh terlalu besar, posisinya terlalu penting untuk dibecandain. Jadi aku tuh harus, tapi gini, Bahlil itu inspiring kalau mengingat cerita dia from zero to hero. Yeah. Barangkali menjual itunya akan jadi lebih baik ketimbang dia bercanda, gitu kan? Iya, karena kan semua orang kan sebenarnya bisa kita jadikan inspirasi. Maksud gue sekarang di Indonesia kan kita butuh tuh, butuh idola. Makanya kenapa Sherly Coanda dari Maluku Utara gitu, perempuan yang abis satu hal yang dia kehilangan, terus dia bisa gitu kan jadi bukan jadi gubernur Maluku Utara, dia jadi gubernur Indonesia gitu kan. Ya karena perlu sosok-sosok yang serius. Padahal dia juga fun dan kocak. Mana ada dia kalau lagi review makanan kan semua orang tahu. Betul. Ya Allah gitu. Tapi ada gitu yang kerjaannya juga dia komparasi gitu, dia bandingkan juga nih, ini kerjaan gue, nih kalau me time gue ya gini gitu. Nah, kan harusnya ada sesuatu yang kita lihat bahwa ya kita juga mungkin ada waktu bahwa Indonesia tuh orangnya kan kreatif, itu pasti, ya sangat kreatif gitu kan, sehingga banyak banget yang diolah, pariwisata dan segala macam, kebudayaan tuh memang bentuk kreatif. Tapi kalau udah esensinya negara dengan institusi bahwa ada kebijakan, ada solusi, ada kesusahan, nah ini kan masa iya? Jadi gini, kalau gue bisa simpulin ya, menurut Elena, seorang Sherly Coanda itu bisa memisahkan, ini omongan aku personal. Nah, ini omongan aku sebagai seorang pejabat negara. Nah, kalau Bahlil dengan hebatnya dia mix aja tuh macam es campur gitu ya. Jadi dia aduk aja, jadi Kanda Dinda sekarang menjadi kayak sapaan formal ya, dia dipanggil oleh wartawan Kanda, terus nanti kalau wartawannya perempuan, hai Dinda gitu ya, lo agak nggak srek ya. Ya, kalau bukan dalam konteks yang formal sih mungkin itu seru. Menurut gue jadi lebih hangat, lebih deket gitu. Kita juga tahu kan Gen Z sekarang tuh kan maunya yang kayak gitu. Ada idola tapi yang sefrekuensi. Tapi memang. Tapi frekuensinya nih gitu nggak sih? Itu kan. Cuman ya memang belakangan ini komunikasinya pejabat, menteri dan pejabat di eranya Bapak Prabowo ini memang saya nggak bilang jelek karena saya juga nggak tahu bagusnya gimana, tapi saya bilang kocak. Yang lucu adalah ketika Menteri Peranan Wanita soal gerbong kecelakaan KRL. Iya, di belakang jadi di tengah. Ya, menurut aku dia itu kesleo di situ karena menghadapi doorstop itu memang tidak gampang. Tapi saya zaman dulu selalu dapat tugas untuk memimpin sebuah pers conference, ingat nggak Len? Kita pers conference untuk beberapa perusahaan besar swasta, di mana para petingginya yang harus memberikan
statement itu kan dilatih kan. Iya. Dilatih lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga, dengan pertanyaan-pertanyaan yang doorstop sifatnya, sehingga keluar jawaban yang baik dan benar secara natural. Iya. Nah, si ibu ini kayaknya, oh iya nanti gerbong perempuan dipindahin menjadi gerbong di belakang, terus yang di depan, yang di depan siapa? Gerbong laki-laki gitu. Jadi ini juga shout out untuk kementerian ini, please lain kali diberilah training bagaimana si menteri itu memberikan doorstop yang baik dan benar, aku rasa gitu. Iya, makanya kan sekarang akhirnya orang ngelihat bahwa yang sekarang orang permasalahkan adalah bagaimana sih para pejabat ini mengelola Indonesia ini dengan komunikasi yang tetap memberi kebanggaan pada kita nih, bahwa gue punya pejabat-pejabat yang memang kredibel gitu, bukan kredibel dalam bentuk pekerjaannya ya, tapi membuat orang yang tadi sekarang lagi susah nih, ini kan lagi nggak baik-baik aja di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia gitu kan. Jadi nggak yang pasti gitu loh, itu aja udah bentuknya, apalagi nih ada ada lucu-lucuan apa lagi, ya lama-lama kalau lucu pertama nggak apa-apa, kalau sampai lucu terus 17.800 jadi dolar jadi lucu kan nggak lucu itu gitu maksud gue. Ada satu lagi nih Menteri Kesehatan ya, yang sebetulnya ini kan menteri yang sama di era Jokowi ya. Dulu kayaknya setiap kasih statement ya very professional gitu. Tetapi belakangan ini Menteri Kesehatan tuh statementnya adalah orang yang bergaji 15 juta badannya lebih sehat daripada yang bergaji 5 juta. Ya iyalah, maksud aku apa Pak? Maksudnya apa ya? Message utamanya tuh apa? Jangan ngomongin gaji dong, gitu kan? Iya kan sebenarnya maksudnya gini, siapapun orang mau sehat, mau murah atau mau gaji mahal, dia bisa sehat. Intinya kan gitu kan sebenarnya. Dan tugas negara membuat penduduknya yang gaji 15 juta sama yang 5 juta semuanya sehat. Iya, jangan lu sih gajinya kecil, makanya lu nggak sehat loh. Sama pernah statementnya yang kedua, Pak, ya, itu membandingkan lingkar pinggang ukuran celana dengan cepatnya kita meninggoy apa enggak. Enggak gitu juga, Pak, gitu ya. Aku ngerti bahwa kita harus menjaga lingkar pinggang karena di pinggang itu banyak lemak ya, jadi seenggaknya sebisa mungkin kita punya badan yang sehat, tidak banyak lemak, ya kan. Tapi kalau ukuran lingkar pinggang itu deket dengan angka meninggoy, gue langsung ukur loh pinggang gue bilang wah gue termasuk lingkar pinggang yang udah berbahaya nih gitu. Tetapi kalau dilihat lucu, aku nggak tahu lucunya di mana. Kalau dilihat tersinggung, aku tersinggung karena lingkar pinggang aku besar. Ngerti nggak sih lo? Iya, jadi makanya sekarang kan kita akhirnya nggak tahu ya, kalau kita bilang kita punya masalah di negara ini, variabelnya apa? Ya. Harusnya kan, maksudnya kalau variabelnya, misalnya kita ngomong kesehatan, variabel kesehatan Indonesia rendah karena apa? Stunting, anak stunting kurus, perutnya atau dulu zaman dulu Hongerudin, gendut, buncit, kan kita tahu ya. Kalau sekarang akhirnya masa ukurannya gaji, kan orang langsung mikir, ya gue berarti kere, berarti gue sakit dong. Sedangkan sakit aja nih, kalau kita ngomong bicara psikologi, yang duitnya paling gede bisa-bisa dia yang paling sakit mental, kesehatan mental, karena apa? Banyak banget yang harus dia pikirin. Belum berarti kalau orang yang kaya raya dia juga nggak tetap sehat mental. Jangan-jangan kita bisa balikin, ya orang gajinya kecil lebih sehat mental daripada yang gaji gede. Ya kan nggak enak jadi begitu gitu. Itu yang maksud gue, jadi kita POV-nya nggak gitu gitu ya. Ini kan kita ngomongin selain point of view juga framing ya Len ya. Memframingnya jangan lingkar pinggang Pak, gitu kan ya. Tetapi apa yang kita konsumsi, benar nggak sih? Iya, makanya sebenarnya kayak ide MBG itu kan bagus, mengkonsumsi makanan yang bergizi, namanya juga MBG, ya kan, bergizi, sehingga anak-anak stunting jadi tidak stunting atau anak-anak jadi bergizi. Kan maksudnya itu baik, gitu kan? Itu kan lebih jelas tuh, parameternya jelas. Ketika dikasih makan yang bergizi, pasti anak-anak juga jadi lebih sehat. Itu enak diukurnya. Terus ya, walaupun akhirnya outputnya kayak begitu, gitu ya. Tapi paling enggak kan ketahuan. Nah kalau lingkar pinggang atau yang kayak gitu dengan gaji, kita kan bingung. Orang bisa ngerasa apakah gua harus kaya dulu? Terus fungsinya BPJS, balik lagi hari jadi gitu kan? Betul.
Bukannya Betul. itu untuk kesehatan, Mm-mm. mau yang gaji kecil ada BPJS dia tetap sehat Gue sih mestinya. berharap dia balik lagi seperti di zamannya era Jokowi, ketika dia memberikan statement-statement ya udah yang lempeng lurus dan yang be profesional aja. Iya, Jadi jangan semua sekarang aku melihat semua berusaha untuk nyeleneh, untuk menyenangkan Gen Z, tapi gue perhatikan even Gen Z aja lama-lama udah nggak. yang udah protes duluan, Iya. Len. Kalau kita lihat TikTok misalnya, Oh itu Gen iya, Z duluan yang ngetawain bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat ini kalau sedang berpidato iya. gitu. Makanya kan orang akhirnya merasa bahwa eh, kayak kita tuh kayak udah kalau mau dengerin siapa lagi nih yang ada ngasih berita, siapa Mm-mm. lagi nih yang pejabat yang lagi Mm. apa namanya ada pidato, udah mules duluan. Betul. Takutnya gini, aduh ini sebenarnya negaranya gimana sih? Itu kan Mm-mm. akhirnya kita nggak ngomongin soal soal siapa orangnya, tapi ini Mm. dibentuk nih jadi kayak apa gitu kan? Ya, Kita mesti concernnya sampai di mana sih? ya, Kita harus peduli sama teman kita, sama apa namanya negara kita atau apa? Tapi dari atas tuh ada empatinya nggak bahwa kita tuh bingung sebenarnya dengan komunikasi very mereka kan gitu. Jadi bingung. ya kalau ada empati kita bisa trust kan Mm. gitu kan. Nah Mm-mm. sekarang kalau dia nggak empati sama kita trust nggak dia? Gimana? Kok ini gimana kita percaya? Gue nggak bisa jadi percaya atau percaya dengan kata-kata yang kayak gitu kan? Ini kok kayak jadi semuanya fun, tapi Betul. sebenarnya kita Betul. itu tadi. Kita menghadapi problem yang besar sebetulnya ya. Iya sama kayak di Nina Bobo kan aku bilang Mm-mm. dengan hal-hal yang lucu, yang Ya. menyenangkan, kayak semua baik-baik aja. Memang Indonesia tuh kaya raya udahlah. Orang Mm-mm. Indonesia tuh nggak mungkin miskin, asli. Gue yakin 100%. Tapi kalau kayak gini, Ya, salah urus, kan jadi karena apa? Karena komunikasi publiknya kan yang kacau. membuat kita yakin loh, cuma gini doang Oke. solusinya. Betul. Kan? Purbaya. Iya. Purbaya tuh kita dulu kita punya satu episode Episode kan soal khusus Purbaya. untuk Purbaya Pak dan Purbaya. semua orang memberikan komen yang bagus ya. Tapi kayak belakangan pertama dia kelihatan kurus, Iya kan. ya. Kemudian waktu dia ditanya soal Cortex ya, dia jujur sih. Dia bilang ya itu memang sistemnya masih belum bisa berfungsi dengan baik. Dia nggak bercanda, dia nggak trying to be fun, dia jujur. Tapi terlalu jujur Pak gitu loh. Terus kita yang gini, gimana? Nah terus kita dikejar-kejar, kita aja nggak, kalau dia nggak ngerti lah bagaimana kita yang mau. Padahal Betul. katanya harus taat pajak. Betul. Nah, Terus kita ngisinya betul. kayak mau meninggoy. Walaupun Purbaya, I'm still mengagumi cara dia berbicara ya. Akhirnya kan diundurin 1 bulan Iya. tuh untuk pelaporan. Terus ada solusinya bahwa karena Betul. ini memang sistem ya karena dibuka susah. Iya. Terus orang pajaknya juga kuitannya juga bingung Pusing. gitu kan. Jadi kan ada tutorial berjemaah gitu kan semua gitu kan. Betul. Jadi paling nggak tapi solusinya bahwa oke dimundurin. Jadi orang lega, oke kita masih belajar ada sistem yang salah. Itu kan lebih enak daripada habis itu nggak apa-apa gitu. Semua baik-baik aja. Iya. Tapi dia juga Purbaya juga belakangan udah mulai asal juga ya. Pak, sekarang dolar 17.800 terus saya bilang nanti saya akan bikin 15.000. Nggak gitu juga Pak gitu ya. I like your semangat Pak, tapi dari 17 ke 15.000 tuh kerja keras banget gitu kan. Itu banyak banget tuh ya kayak gubernur BI dan segala macem ya, segala macem. Susah. Itu jadi yang bercanda macam Pak Bahlil terlalu bercanda Pak, Kanda dan Dinda itu aku rasa dicoret juga nggak apa-apa gitu ya. Pak Budi dari formal terus mau menjadi bercanda, analoginya selalu salah Pak. Bapak harus belajar framing dan penggunaan analogi yang tidak menyinggung orang, karena itu batasan terhadap garis empatinya tuh agak ngeri-ngeri sedap tuh, menurut aku. Aku kan ngerasa bahwa sekarang kalau tiap kali ngelihat tuh ada gini, sebenarnya mau ngomong apa Pak? Jadi kan gitu, apa yang ada di belakang itu. Kalau lu hanya menutup-nutupi semua, mendingan gak usah ditutup-tutupin. Karena kita orang Indonesia tuh resiliensinya tinggi kok. Asli. Kita udah pernah hancur-hancuran di 97, 98, tapi habis kita bisa bangkit lagi. Kita kemarin ada kerusuhan segala macam, bisa kok. Asal kita tahu nih, medan laganya nih apa gitu. Ya kan? Benar. Terus kalau yang menteri urusan lokomotif itu sih definitely mesti belajar public speaking menurut aku, belajar doorstop.
Kalau Menteri Pariwisata? Sebenarnya gini, kan memang kalau yang udah eksekusi dan segala macam kan emang nggak harus tingkat menteri. Menteri itu kan bikin kebijakan, ya, Iya. strategi. Jadi harusnya dia bicara di posisi yang itu gitu. Nah kalau itu aja dia nggak dibekalin apa namanya narasi yang baik, orang kan akan melihat lah terus kalau lu juga nggak bisa melakukan sesuatu apa policy atau strategi yang lebih baik, lah terus gimana? Gitu. Kalau yang melakukan pasti bukan dia, kan pasti semua ada staf ahlinya, Iya. ada bawahan-bawahannya lagi, ya nggak apa-apa. Tapi paling nggak dia mau dia cuma ngomong orang bilang siapapun ya pejabat publik atau apa, mau dia ngomong itu bagus-bagusnya itu, tapi kan paling nggak enak didengar, ya bukan sesuatu yang itu ya, gitu ya. Pasti dia juga nggak tahu apa yang mesti diomongin. Walaupun menurut gue kalau secara teori Menteri Pariwisata itu sudah memenuhi komunikasi 55%. Karena dia selalu penampilannya baik, ya, make up-nya bagus, bajunya bagus, rambutnya bagus. Itu sebetulnya sudah begitu dia berdiri berjalan di podium misalnya atau dia meraih mikrofon tuh udah 55%. Orang udah ke-grab gitu kan. Orang kepengen dengerin dia gitu kan. Terus kosakatanya tidak terstruktur, intonasinya intimidating gitu ya. Flop tuh dia di situ. Padahal dia 55% presence-nya udah berasa banget ya. Badannya semampai tinggi, dia udah top Bu, top. Iya, makanya kan kadang-kadang gini, aku ngeliatnya gini, nggak mungkin kalau nggak setingkat menteri itu pasti nggak ada latar belakang pendidikan dan semua itu kan pasti udah lewat ya, yang memadai. Pasti udah memadai, pasti punya kemampuan yang mumpuni di bidangnya, atau paling tidak dia punya kemampuan mumpuni sebagai pejabat, sebagai atasan, sebagai leader. Nah kan sekarang kan yang dibutuhkan masyarakat gimana caranya, apalagi sekarang kan susah ya, orang mau percaya sama siapa gitu kan. Yang perlu kan adalah mereka tuh pertama empati itu, terus mereka kita bisa percaya. Nah sekarang kalau mereka tidak dibekali oleh narasi-narasi yang dia bisa ucapkan dengan baik, yang bikin skripnya atau apalah gitu ya, itu nggak dibekali, itu kan ya terus orang mau pasti kan orang yang keluar akhirnya kalau nggak dibecandain, menurutku kan bukan kasihan ya, tapi aku juga jadi kasihan sama negara ini kalau akhirnya semua dibecandain gitu loh. Pigai? Mana begal? Saya nggak percaya. Ya begal takut ya nih sama dia ya. Pigai, I don't know. Banyak yang mesti dibebenain. Kalau dari segi komunikasi ya Pak, ya, kita Bapak pasti pintar. Pasti semua, makanya gue bilang pasti semua. Kita nggak bermain dengan politik, kita nggak juga menjudge bahwa ini kinerjanya jelek. Nggak, kita nggak ngomongin kinerja, kita ngomongin komunikasi, bahwa kita butuh penguatan di saat sulit. Betul. Penguatan itu lewat komunikasi. Komunikasi apa? Komunikasi yang berempati sama kita, kan itu sebenarnya. Nggak usah deh nggak usah bilangin oke, kita semua dikasih uang 1 juta seluruh rakyat, nggak gitu juga gitu. Tapi kan paling nggak kita tahu bahwa kalau kita bisa begini, stepnya ini. Kemudian kalau emang pekerjaan sulit sekarang, tapi mungkin ada stepnya ini. Kalau sekolah susah, dibikinlah sekolah rakyat misalnya. Atau kalau sekolah makanan susah, dikasihlah AMBG. Kayak gitu-gitunya kan sebenarnya ada solusi. Itu kan yang dipingin didengar orang. Eksekusinya itu berjalan baik apa enggak, itu kan udah lain lagi ya perkaranya. Tapi komunikasi itu orang udah tahu emang kita tuh di saat sulit ini, di mana negara di luar negeri lebih sulit lagi. Kita tuh emang kalau dibilang Pak Presiden bahwa kita baik-baik aja, kita merasa bahwa ya kita baik-baik. Kalau sekarang kan karena banyak bercanda menurutku, jadi sebenarnya ini pasti nggak baik-baik aja. Karena kayak udah ditutupin banyak hal yang kita, ini isunya kayak udah hilang sana, ada ini, isu ini yang jadi hilang, kan permainan. Aku hanya bersyukur bahwa pada Hari Kesaktian Pancasila, Bapak Prabowo sudah berpidato dengan skrip. Nah, iya itu kan orang bilang dia pakai skrip. Jadi itu Pak, bagus Pak. Bapak suka nanti bahasa Portugis, nanti bahasa Perancis gitu ya. Out of context yang menimbulkan masyarakat resah, tapi akhirnya ketawa. Takutnya nanti kalau Bapak mau menyampaikan sesuatu yang penting, kita udah nggak kepengen dengar. Padahal mungkin itu penting dan mungkin itu kabar baik buat kita gitu. Iya sih, jadi daripada healing-healing liburan bapak-bapak dan ibu-ibu menteri, mari belajar berkomunikasi. Nggak harus sama kita berdua, karena kalau kita berdua kita mah receh gitu ya.
apalah kita gitu. Je ne peux pas, Je ne parle pas français non plus. je ne comprends pas. Je ne comprends pas français. Begitu ya Bapak dan Ibu Menteri, izin jangan marah. Ini karena kita semua sayang sama Pak Bahlil, sama Pak Budi, sama Ibu Widi, sama Pak Pigai, Pak Prabowo, sama Pak tentunya, Prabowo. gitu. Sama tadinya saya mau bilang Pak Dadan ya, tapi hari ini kita syuting Pak Dadan. Masuk. Ya, masuk ya. Iya. Jadi supaya kita tetap merasa bahwa sebagai masyarakat orang Iya. Indonesia nih kita punya pemimpin yang memang paham nih keresahan kita. Betul. Gitu. Tapi Sebenarnya kalau kita ditanya mau nggak ikut membangun Indonesia, mau Pak, mau banget. bukannya berarti nggak bisa gitu. Pasti Bisa. ada kok, karena ada banyak pejabat yang pinter, ya semua pinter pasti kan jadi pejabat makanya pinter, terus kemudian mereka bisa kok ngasih esensi dari permasalahan ada dan solusinya pasti ada, dan aku yakin itu tinggal mereka mau ngasih itu nggak ke kita sebagai masyarakat yang akhirnya oh iya kita oh iya buktinya kita punya dulu sekarang punya BPJS, ini tuh kan semua perbaikin, ini kan itu kan perbaikan gitu yang menurutku kan ada tuh bentuk perbaikan ada, tinggal terus gimana gitu kan itu. Oke, gitu ya Pak. Mudah-mudahan semua. Pokoknya kita yakin Pak Prabowo tidak salah pilih orang, cuma suka salah ngomong itu aja. Ya, terima kasih. Bye.